Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan saya dengan saudara-saudara saya yang ada di negeri ini. Meskipun kita berbeda negeri, meskipun kita berbeda suku dan agak sedikit berbeda bahasa, akan tetapi kita adalah orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mempersaudarakan kita adalah al-Islam wal iman. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Dimanapun mereka berada, dari manapun asal mereka, jika dia seorang muslim, apakah dia seorang Malaysia, Indonesia, apakah dia seorang yang berasal dari Afrika atau Arab atau negeri-negeri yang lainnya, apakah mereka berasal dari kulit hitam ataupun putih, jika dia seorang muslim, mereka adalah saudara kita. Yang menyatukan kita adalah al-Islam wal iman. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatul Islam dan nikmatul iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, saya pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemudahan datang ke negeri ini untuk bertemu dengan saudara-saudara saya karena Allah dan sekaligus berziarah, berkunjung, menemui saudara-saudara kaum muslimin di tempat yang lainnya. Semoga kunjungan ini dan ziarah ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsala Allah azza wa jalla ala madrajatihi malakan, fa qala lahu ayna turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal laka min ni'matin tarubbuha alayhi? Qala la, ghayra anni ahbabtuhu fi Allah azza wa jalla. قال فإني رسول الله إليك وإن الله عز وجل أخبرني بأن الله أحبك كما أحببته فيه." Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seseorang laki-laki yang berziarah, berkunjung ke rumah saudaranya di kampung yang lain, di daerah yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengawasi perjalanan hamba Allah yang berjalan menuju kampung yang lain untuk berkunjung ke rumah saudaranya. Lalu di tengah perjalanan itulah malaikat ini bertanya kepada hamba Allah, "Hendak kemana engkau?" Maka dia mengatakan, "Aku ingin berkunjung ke rumah saudara saya yang ada di kampung ini." Malaikat bertanya lagi, "Apa tujuan kamu datang ke rumah saudaramu? Apakah ada satu kenikmatan tertentu yang kamu ingin dapatkan? Mungkin kamu datang ke rumah saudaramu untuk menagih hutang, atau untuk mendapatkan dunia, atau yang semisalnya. Tujuan apa kamu mendatangi saudaramu?" Kata hamba Allah ini, "Tidak sama sekali. Bukan karena itu. Akan tetapi aku mengunjungi saudaraku karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat ini berkata kepada hamba Allah itu, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu. Dan sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepadaku bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana engkau cinta saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala." Saya berharap semoga kedatangan saya bertemu dengan saudara-saudara saya di tempat ini termasuk di antara mereka yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang bersaudara karena Allah, sebagai hamba-hamba yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam al-jannah, di dalam surganya, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah, di Masjid Abu Hurairah. Masya Allah, namanya bagus sekali, Masjid Abu Hurairah. Setiap kita menyebut nama Masjid Abu Hurairah ini mengingatkan kita kepada seorang sahabat yang mulia, yang dikenal memiliki keilmuan yang banyak, yang dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Abu Hurairah. Padahal beliau bersama Rasulullah itu 3-4 tahun saja. Namun ketumbuhan beliau, semangat beliau untuk menimba ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan beliau menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 sahabat yang dikenal mereka adalah sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah taala di dalam al-Fiyahnya Al-Muftiruna fi Riwayat al-Athar, Abu Hurairah Yamin bin Umar wa Anas wal Bahr al-Khudri wa Jabir wa zawjatun Nabi. Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yang pertama Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, Abu Hurairah dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiq, As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Subhanallah, sehingga Abu Hurairah ini setiap kali kita meriwayatkan hadis, sering kali kita menemui nama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat ini. Termasuk hadis yang kita sebutkan tadi tentang keutamaan berziarah, berkunjung ke rumah saudara kita Muslim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menunjukkan keindahan Islam dan keindahan iman. Inilah yang menunjukkan nikmatnya menjadi seorang Muslim, karena mereka adalah orang-orang yang telah diikat dengan tali persaudaraan di manapun mereka berada. Sehingga saya merasa kedatangan saya ke negeri ini bukan seperti orang yang asing, bukan seperti seorang turis yang datang ke sebuah daerah yang tidak seorang pun yang mengenalnya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita yang singkat di malam hari ini, saya ingin menyebutkan sebuah hadis yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang apabila diamalkan oleh seorang Muslim, maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan, lezatnya keimanan. Kalau muslimin rahimakumullah, bukan hanya makanan yang ada kenikmatannya. Kadang-kadang kalau kita ingin makan, pilih-pilih makanan. Ini mau makan ini, yang ini mau makan yang itu. Tergantung selera seorang makan. Dan dia merasakan nikmat ketika dia bertemu dengan makanan yang dia senangi. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-iman yang masuk ke dalam hati seorang hamba, apabila seseorang merasakan manisnya nikmatul iman itu, maka itu jauh lebih nikmat dan lebih nikmat dari makanan yang paling enak yang ada di muka bumi. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat penting untuk kita mengetahui apa itu amalan-amalan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang apabila seorang muslim mengamalkannya, maka dia akan merasakan nikmatnya al-iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kitab Sahih Al-Bukhari yang dikenal sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik Abu Hamzah, beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah hingga beliau wafat selama 10 tahun. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajaba bihinna halawatul iman." Ada 3 amalan yang apabila ketiga amalan ini ada pada diri seorang hamba, ada pada diri seorang muslim, demikian pula muslimah, dia akan merasakan manisnya iman. Kaum muslimin itu banyak yang menjadi muslim.
Tapi ada muslim yang hanya tertulis di tanda pengenalnya saja. Namanya apa? Kartu pengenal, KTP. Kalau di Indonesia namanya KTP, kartu identitas pengenal. Tertulis Islam, tapi amalannya tidak Islam. Terkadang di antara kaum muslimin ada yang telah sekian lama bertahun-tahun telah menjadi seorang muslim, bahkan semenjak kecil, semenjak lahir dia menjadi seorang muslim hanya karena orang tuanya muslim, bapak ibunya muslim, maka dia pun muslim. Tapi kalau dilihat dari amalannya tidak menampakkan dia sebagai seorang muslim, dan dia tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya. Setiap saat terkadang dia merasakan sedih, dia merasakan gundah gulana, dia merasakan berbagai macam hal-hal yang menakutkan dia dalam kehidupan, yang membuat dia khawatir, yang membuat dia selalu merasakan kegelisahan. Kenapa demikian? Ini yang harus menjadi pertanyaan. Sehingga kadang-kadang di antara orang yang seperti ini itu tidak tahu dalam kehidupannya, di rumahnya, melihat kondisi rumah tangganya, bapak ibunya setiap hari bertengkar, setiap hari berkelahi, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Dia keluar pun menghadapi teman-temannya, lingkungannya yang buruk, yang tidak mengajarkan dia Islam yang benar. Sehingga terkadang di antara mereka ada yang mengakhiri kehidupan dunianya dengan bunuh diri, intihar. Ada yang gantung diri, ada yang mengiris dengan stil di tangan, ada yang masih setengah-setengah mau bunuh diri pun tidak. Akhirnya dia pun mengkonsumsi darah. Kalau di Indonesia narkoba. Nah, tidak punya kenikmatan dalam kehidupan. Tapi seorang muslim, dia akan merasakan nikmatnya hidup ketika dia mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wajada bihinna halawatal iman. Dia akan merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya menjadi seorang mukmin, nikmatnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan bahwa barang siapa yang terdapat pada diri seorang muslim ketiga amalan ini, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadikan kecintaan utama kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan tertinggi. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ini tidak boleh dipisahkan. Cinta kepada Allah, dia harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah seorang yang Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang kecintaan kaum mukminin kepada Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat keras.
Sehingga seorang mukmin itu rela untuk mengorbankan hartanya, rela untuk mengorbankan apa saja yang dia miliki, bahkan harta pun, jiwa raga pun akan dikorbankan karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala, apa yang menyebabkan mereka meninggalkan kota Makkah. Mengapa mereka meninggalkan Makkah yang di sana terdapat Ka'bah Baitullah Azza wa Jalla? Mereka berangkat menuju ke kota Madinah dengan perjalanan yang perbekalan yang apa adanya. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan unta, melakukan perjalanan hijrah menuju ke Madinah. Mengapa mereka melakukan itu? Mereka meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai. Mereka rela untuk mengorbankan apa yang mereka miliki dari harta, hewan-hewan ternak di kampung halaman mereka di Makkah. Bahkan mereka berpisah dengan sanak keluarga mereka, kerabat-kerabat mereka yang ada di Makkah. Mengapa mereka melakukan itu? Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Orang-orang miskin. Jadi yang berhijrah ini bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang punya harta, bukan orang-orang yang berangkat ke Madinah untuk berniaga, berdagang. Orang-orang miskin yang berhijrah, yang mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka, yang mereka dipisahkan dari harta-harta mereka. Apa yang mereka jadi? Yang berguna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Rela mengorbankan harta, bahkan jiwa raga mereka korbankan sebagai wujud rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada para sahabat dalam peristiwa perang Badar, perang besar yang pertama kali dialami oleh kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangkitkan semangat para sahabat. Beliau mengatakan, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Bangkitlah kalian menuju kepada surga. Yang surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Salah seorang sahabat yang bernama Umair bin Utsman itu sedang makan kurma. Sedang asik makan kurma. Tamar. Kurma juga namanya kurma. Sedang makan kurma. Dia mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Maka dia mengatakan bakhil. Ini kalimat kekaguman. Dia sangat kagum dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Surga seluas langit dan bumi. Subhanallah. Luar biasa kasih sayang Allah. Bakhil, dia sangat kagum dengan ucapan Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahdiruka ala qaulika bakhil." Apa yang menyebabkan kamu mengucapkan kalimat bakhil? Mengapa engkau mengatakan bakhil? Kata Umair, "Ya Rasulullah, arju an akuna min ahliha." Wahai Rasulullah, aku berharap semoga aku termasuk di antara orang yang masuk ke dalam surga itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta min ahliha." Engkau termasuk di antara penghuni surga. Ini sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa perasaan kita ketika Rasulullah ada di hadapan kita mengatakan kepada kita, "Kamu ahlul jannah. Kamu sudah mendapatkan jaminan surga." Luar biasa. Alangkah senangnya kita. Umair bin Utsman yang mendapatkan berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau sedang makan kurma,
sementara di situ sedang terjadi peperangan. Kata beliau, inna hadhihi hayatun tawilah. Ini kehidupan dunia ini masih terlalu panjang. Jangan sampai saya terus makan kurma, perang sudah selesai, akhirnya saya tidak mendapatkan syahadah, tidak mati syahid dalam peristiwa perang itu. Akhirnya dia membuang kurmanya dan dia masuk ke medan pertempuran, bertempur hingga Allah Subhanahu wa taala merenggut nyawanya, meninggal syahid dalam peristiwa perang Badar. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka itu orang-orang yang hidup di sisi Allah, terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mereka rela mengorbankan jiwa mati pun untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan sebagai bukti tanda cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya keimanan. Inilah yang namanya nikmatul iman. Mereka sudah tidak menganggap kehidupan dunia sebagai kehidupan yang nikmat. Yang mereka cari adalah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Walal akhiratu khairun wal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu yang terlalu senang dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka cintailah Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kecintaan Allah dan Rasul sebagai kecintaan yang tertinggi, yang termulia dari kecintaan-kecintaan kita kepada yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dicintai oleh dirinya dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Cinta kepada Rasulullah adalah kecintaan yang tertinggi. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya mengatakan demi Allah, saya lebih cinta kepadamu wahai Rasulullah dibandingkan kecintaanku kepada seluruh manusia kecuali terhadap diriku sendiri. Jadi Umar mengecualikan diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama ya Umar, belum sempurna keimananmu wahai Umar hingga engkau mencintai aku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Maka setelah itu Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, sekarang ya Rasulullah, benar-benar aku mencintai engkau wahai Rasulullah lebih kecintaanku kepada yang lainnya, termasuk pada diriku sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, sekarang telah sempurna keimananmu, telah sempurna keimananmu. Cinta kepada Rasulullah merupakan wujud cinta kepada Allah, dan itu merupakan kecintaan yang termulia tertinggi bagi seorang muslim. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan rasa cinta ini? Apakah cukup kita mengatakan aku mencintai Allah, saya cinta kepada Rasul? Apakah cukup dengan ucapan? Tidak, harus dengan bukti. Ada seorang penyair Arab yang mengatakan, wa in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Apabila kecintaanmu itu jujur, benar dari hatimu, sesungguhnya tanda orang yang cinta,
dia pasti taat kepada yang dicintainya. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dia cintai, dia mentaati semua apa yang dia katakan. Dalam hal kecintaan dunia saja, kalau ada seorang laki-laki sedang mabuk cinta kepada seorang wanita, mabuk, kalau bahasa Arabnya itu sedang asyik, dimabuk cinta dengan seorang wanita, maka dia akan mengatakan, apa saja yang kamu perintahkan, saya akan lakukan, saya akan kerjakan. Dia tunduk di hadapan seorang wanita ketika dia cinta kepadanya dan dia mabuk cinta. Kalau di zaman jahiliyah dahulu, sebelum ditutupnya Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang bernama Laila. Ya. Wanita ini dikenal sebagai seorang wanita yang cantik jelita, sangat cantik, sehingga semua orang menginginkan agar bisa mendapatkan seorang wanita yang bernama Laila itu. Laki-laki yang ini mengatakan, oh Laila itu milik saya. Yang sana juga mengatakan, bukan, itu Laila milik saya. Ketika ditanya Laila, kamu kenal dia? Oh enggak, saya enggak tahu siapa itu. Siapa laki-laki itu? Tak tahu dia. Semua orang mengaku miliknya Laila. Laila tidak mengenal siapa mereka. Wa kullu jazza'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahu bi dzaka. Semua orang mengaku miliknya Laila, sementara Laila tidak mengakui punya hubungan dengan mereka. Ada seorang laki-laki ini betul-betul mabuk cinta kepada wanita yang bernama Laila. Makanya dia dikenal dalam sejarah Majnun Laila. Majnun Laila, orang yang gila karena Laila. Kenapa dia disebut sebagai Majnun Laila? Suatu ketika dia datang ke rumahnya Laila, tapi karena dia tidak dikenal, pintu tak dibuka untuk dia. Dari luar saja. Apa yang dia lakukan? Mau ketemu Laila tak mungkin. Mau ketemu orang tuanya tidak mungkin. Rumah dalam keadaan tertutup dan dia orang yang tidak dikenal oleh keluarganya Laila. Tapi karena saking cintanya dia kepada Laila, maka dia pun datang ke rumahnya. Kemudian dia mendatangi dinding-dinding rumah Laila yang samping kiri, belakang, kanan, depan. Lalu dia mencium dinding-dinding rumah Laila. Yang dinding-dinding dinding tak punya bibir. Sambil dia mengucapkan bait-bait syairnya, dia mengatakan, amurru ala diyari diyara Laila, uqabbilu dal jidara wa dal jidara, wa ma hubbul jidari syagafna qalbi, walakin hubbu man sakana al jidara. Aku melewati dinding-dinding rumah ini, aku mencium dinding ini dan dinding itu, bukan karena saya cinta kepada dinding, tapi cinta kepada orang yang ada di dalamnya, di balik dinding itu. Gila, Majnun. Ini kalau dalam hal dunia, kecintaan dunia tidak bermanfaat. Seorang muslim kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih kuat dibandingkan kecintaan yang lain. Satu contoh saja. Ketika azan dikumandangkan, sementara kita sedang asik dengan pekerjaan kita mendengarkan seorang muadzin Bilal mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah. Kira-kira apa perasaan kita? Kalau kemudian seseorang masih asik dengan pekerjaannya, ya, mau menyelesaikan ini dan itu, sementara azan terus dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira apa perasaan kita? Apakah ada perasaan kita yang kuat di dalam diri kita untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala?
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang buta. Orang buta ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang yang buta dan tidak ada yang menuntunku datang ke masjid. Apakah boleh saya sholat di rumah? Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal sami'ta nida, kamu mendengarkan azan dikumandangkan? Kata beliau, iya, saya mendengar. Fa'ajib, jawab panggilan azan. Dalam riwayat yang lain, idza sami'ta hayya 'ala shalah hayya 'ala falah fa hayya 'ala. Apabila engkau mendengarkan hayya 'ala shalah hayya 'ala falah, jawab panggilan. Satu contoh. Katakan diri. Apakah kita termasuk di antara hamba yang hatinya selalu terpaut dengan masjid? Dalam 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali nama Allah. Salah satu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu teringat dengan masjid. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah benar-benar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama. Isyarat yang pertama. Sudah selesai. Kamu sudah waktu kerja. Semoga di pertemuan yang lain insyaallah kita lanjutkan. Hah? Oh, azan kemudian sambung. Oh iya, kalau begitu kita azan. Alhamdulillah.
Yang kedua yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW bagi seorang yang hendak merasakan manisnya iman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan yang ada di dunia ini bermacam-macam. Ada orang yang cinta kepada orang lain karena hartanya. Ada orang yang cinta kepada orang lain karena kedudukannya, jabatan yang dimiliki. Ada orang yang cinta kepada yang lain karena semata-mata hawa nafsunya. Akan tetapi kecintaan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang cinta kepada orang lain karena Allah. Kenapa dia cinta kepada orang? Karena orang itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia cinta kepada orang? Karena orang itu semangat dalam menjalankan ibadah. Masya Allah, semangat dalam mengamalkan Al-Quran, semangat dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semakin dia cinta kepada hamba Allah tersebut, disebabkan karena hamba Allah itu semakin semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah kecintaan yang kekal di dunia dan di akhirat. Segala jenis kecintaan itu akan terputus. Pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan, kecuali mereka yang membangun rasa cinta mereka kepada yang lainnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang mereka saling mencintai pada hari kiamat nanti akan bermusuhan. Orang yang dia cintai hari kiamat nanti akan jadi musuhnya. Kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membangun rasa cintanya di atas saling cinta, mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Termasuk di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi hadisnya. 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ketika tidak ada orang diberi naungan Allah, salah satunya disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, aina mutahabuna fi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Di mana itu orang-orang yang mereka saling cinta mencintai karena kemuliaanku, keutamaanku. Pada hari ini akan aku berikan kepada mereka naungan ketika tidak ada naungan kecuali naunganku. Hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan perlindungan kepada hamba-hamba pada yaumul qiyamah. Yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara sebab-sebab yang akan didapatkan oleh seorang muslim untuk merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin dan merasakan nikmatnya iman. Kata beliau, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu al-yudra fil nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepadanya. Setelah Allah menyelamatkan dia dari penyimpangan dan kesesatan itu, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila Allah telah memberikan hidayah kepada kita, pelihara hidayah itu, istiqomahlah di atasnya.
semangatlah untuk selalu menjaga dan memelihara keimanan. Meskipun itu amalan yang sedikit, amalan yang kecil, tapi kalau kita semangat dan istiqomah dalam menjaganya, niscaya kita termasuk di antara hamba-hamba yang dicintai Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, wa kana ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang selalu kita mengerjakannya, meskipun amalan itu sedikit. Jangan menjadi seorang yang semangat satu pekan, berikutnya sudah tidak pernah lagi dikerjakan. Mendengarkan ceramah antara maghrib dan isya semangat, akhirnya malam hari bangun, qiyamul lail, kerjakan sholat lail sampai tidak tidur, mendekati waktu itu. Besoknya lagi semangat 3 hari. Hari yang keempat mulai turun semangat, lama-kelamaan ditinggalkan. Ini tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya. Bukan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Semangat pada Allah, belakangan dia meninggalkan amalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Abdullah la takun mithla fulan, kana yaqumul lail, thumma taraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, jangan sama seperti si fulan itu. Dulu dia rajin mengerjakan ibadah qiyamul lail. Rajinnya dia mengerjakan salat tahajud. Setelah itu dia meninggalkan salat tahajud. Ini musibah namanya. Apabila Allah telah berikan kepada kita hidayah, pelihara hidayah itu. Allah telah memberi kepada kita semangat untuk menegakkan sholat jamaah 5 waktu. Pelihara itu. Jangan karena alasan berbagai macam alasan sibuklah inilah dan seterusnya, lalu kemudian meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelihara. Demikian pula ketika kita mendapatkan kenikmatan, jagalah ibadah dan iman kita agar menjadi iman itu terus bertambah, bukan malah berkurang. Kadang-kadang kita melihat ada sebagian kaum muslimin menyedihkan, dulunya semangat beribadah. Kadang-kadang kita melihat ada sebagian mereka sebelum kita datang ke masjid dia sudah di masjid. Lalu setelah itu beberapa lama, beberapa bulan, orang ini sudah tidak kelihatan lagi. Mungkin sudah mendapatkan jabatan yang tinggi berkaitan, akhirnya sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan itu kepada. Jika demikian ini termasuk musibah. Masyaallah, saya tidak ingin memperpanjang. Semoga satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberi semangat kepada kita. Amalkan ini. Ketika kita membaca Al-Quran, mengapa kita membaca Al-Quran? Karena kita cinta kepada Al-Quran, karena kita cinta dengan ibadah. Itu akan menjadikan hati kita itu basah dengan zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisan kamu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan ini sebagai kebiasaan kita, sehingga kita berharap pada saat akhir dari kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhir dari kehidupan kita. Kalau kita bisa menjaga amalan kita, istiqomah di atasnya, yakinlah kita akan mendapatkan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat, menambah keimanan kita, menambah wawasan dan ilmu kita, dan semoga apa yang kami sampaikan ini sebagai nasihat kepada kaum muslimin, khususnya kepada diri saya sendiri,
yang menyampaikan materi ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rufi